apa Jawa Timur Gerbang Nusantara Baru itu bagaimana? Ya, Iperindo ini kan adalah asosiasi yang menaungi pelaku industri di bidang perkapalan. Dan kita tahu bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang mengedepankan perekonomian yang berbasis kemaritiman. Salah satunya adalah melalui industri perkapalan itu sendiri. Baik industri perkapalannya maupun rute-rute pelayanannya melalui jejaring pelabuhan yang kita miliki. Baik intra maupun antar. Intra itu misalnya ya dari Gresik ke Bawean, ke Kepulauan di Kangean, maupun antar pulau juga. Nah inilah yang kemudian kami bersyukur bahwa Iperindo di usia ke-58 tentu sudah memiliki kematangan organisasi dalam mewadahi para pelaku industri ini agar bisa sinergis, agar kami punya mitra juga sebagai pemerintah untuk tahu bagaimana kebijakan yang bisa mendorong industri ini agar terus tumbuh berkembang. Baik dari sisi tadi industri pelayanannya maupun industri perkapalannya, karena pelayanan dan perkapalan ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi Gerbang Baru Nusantara akan terwujud dan terus kita wujudkan dengan memastikan bahwa kita punya daya saing di dalam sektor pelayanan melalui pelabuhan-pelabuhan yang efisien dan tentunya rute-rute pelayanan yang juga efektif dan efisien dalam melayani pergerakan barang maupun penumpang. Rute di ke IKN dari Surabaya kan jarang kurang padat ya. Apa nanti akan ditambah rutenya? IKN? Ya. Kalau pelayaran kan ke Balikpapan ya kita bicara. Kalau Balikpapan ini kan salah satu rute yang sudah establis, sudah matang. Kalau untuk IKN sendiri? IKN sendiri kan sedang memastikan dia akan mengandalkan pelabuhan mana untuk jalur logistiknya. Tapi partisipasi Jawa Timur dalam mengirim barang ke Kalimantan Timur termasuk IKN itu meningkat sejak pembangunan IKN. Ya, ada peningkatan volume yang signifikan dalam arus barang ke arah Kalimantan Timur. Dalam hal ini juga ada IKN di dalam. Terima kasih. Industri kalangan di tengah geopolitik lokal bagaimana? Ya saya pikir kita harus sudah memulai. Ini kan sudah dimulai oleh dua kita bahwa mendorong pemerintah untuk BUMN membangun kapal-kapalnya di Indonesia. Jadi tidak impor, karena kondisi sekarang ini kan nilai mata uang kita kan juga meningkat ya. Terus juga ada tentu kondisi geopolitik kita yang kurang geopolitik yang ada di dunia ini yang tentu kurang berpihak kepada industri maritim. Nah, makanya kita harus bisa membangun di dalam negeri gitu. Jadi menggunakan bahan-bahan TKDN-nya itu yang terbanyak dari dalam negeri kita. Kalau untuk spare yang impor itu bagaimana? Ya, saya pikir banyak beberapa negara kan ya memang ada spare part yang impor dari impor, tapi kan ada beberapa negara yang tidak terkendala kondisi geopolitik. Jadi seperti misalnya Jepang, Cina, Korea, dan sebagainya. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh kita. Mungkin ya, kita arahkan aja bahwa perusahaan-perusahaan pelayaran terutama BUMN itu bisa membangun kapalnya di dalam negeri. Terus apa? Merupakan negara kelautan yang terdiri dari banyak pulau. Tentu ini adalah suatu peluang yang besar bagi industri maritim ini untuk domestik. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki industri galangan, yang seharusnya industri galangan ini merupakan satu pelengkap bagi industri kepelabuhanan atau kepelabuhanan. Tentu
harus memiliki industri galangan. Jadi ini yang saya ketahui dari 100 sekian pelabuhan komersial kita itu tidak lebih dari 10% yang memiliki galangan kapal. Jadi ini yang harus didorong, industri ini menjadi lebih masif ya, tentu untuk pelayanan terhadap pelayaran yang ada di Indonesia tentunya. Karena fungsi daripada galangan kapal itu tidak hanya sebagai tempat untuk perbaikan kapal, tapi juga tempat untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan. Jadi ini yang harus ada di semua pelabuhan di komersial yang ada di Indonesia. Terus kita juga dilewati oleh poros maritim dunia, ya toh. Jadi mulai dari ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Tapi peran daripada galangan-galangan kita di wilayah ALKI ini belum maksimal. Yang mengambil peran adalah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Revitalisasi industri galangan kapal, baik itu yang terkait dengan masalah kebijakan maupun pengembangan SDM. Tentunya dengan kegiatan ini kita semakin lebih meningkatkan kekompakan antar anggota Iprindo, sinergi bisnis matching baik itu antar anggota maupun industri penunjang maupun yang lainnya. Sekali lagi bahwa kita berharap di tahun ini kita bisa mendapatkan kebijakan yang terkait industri perkapalan ini lebih maksimal lagi, apalagi dari beberapa kegiatan FGD yang bulan lalu dari Pak Hasim maupun beberapa menteri sudah sepakat untuk mendorong industri galangan kapal nasional ini semakin lebih mandiri dan semakin lebih baik, termasuk juga mendorong dan juga mengusulkan pentingnya untuk yang terkait dengan kebijakan fiskal, pembebasan PPN maupun dengan adanya insentif yang lainnya. Bu, tadi kan ada tantangan yang diungkapkan oleh Pak Wagub, tantangan di industri pelayaran, apakah ini akan berimbas pada? Ya, saya pikir memang kita tahu bahwa ini Jawa Timur itu adalah merupakan pintu gerbang dengan Indonesia Timur. Hal ini akan kita tingkatkan terus-menerus dan kami membutuhkan adanya kemudahan-kemudahan perizinan di dalam pengembangan industri di galangan kapal. Kalau insentif tadi Kalau insentif itu kemarin kami sampaikan di forum yang tergabung, waktu itu ada ide dari Pak Hasim, ada Menteri Keuangan maupun Menteri Perindustrian, itu sudah kita sampaikan dan kita berharap pada tahun ini adanya kebijakan-kebijakan baik itu kebijakan fiskal maupun kebijakan yang terkait dengan kemudahan-kemudahan perizinan di dalam pengembangan industri galangan kapal seluruh Indonesia. Terima kasih. Kita tahu bahwa kita ingin menurunkan biaya logistik nasional. Saya sering berdiskusi juga dengan Pak Menko Infra, Pak Ahy, bahwa kita ingin biaya logistik ini bisa diturunkan. Maka ada istilah gerbang baru Nusantara. Ini slogan Pemprov Jawa Timur. Kita sadar bahwa kita harus selalu meningkatkan connectivity dan efisiensi dari konektivitas itu sendiri. Nah, contoh kita ada pelayaran dari Jangkar ke arah. Pelayaran ini bukan usaha yang gampang ya Ibu sekalian ya. Nggak ada jaminannya langsung cuan gitu. Tetap dan kami juga berempati dan bersimpati pada pelaku yang tentunya demi mendorong konektivitas tentu nggak semuanya langsung bisa. Nah, di beberapa titik kami bisa memberikan semacam insentif rute-rute perintis. Kita punya Probolinggo ke arah Madura misalnya, itu kita beri insentif. Translaut Jatim namanya. Tapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan betul bagaimana, karena kita ada yang bilang ship follow the trade atau trade follow the ship. Membantu di dalam mensukseskan kelancaran yang ada di industri galangan itu. Dan di sini juga secara eksternal stakeholder daripada Iprindo ini semakin lebih erat lagi. Jadi mulai dari pelayaran ada yang hadir pada hari ini. Sayang sekali. Stakeholder kita ya tentu dari sisi pelayaran juga dengan
industri atau supplier material, termasuk juga dengan biro klasifikasi. Ini penting sekali hubungan dengan biro klasifikasi ini. Kalau nggak ada rekomendasi dari biro klasifikasi kepada pelayaran, ya Iperindo minim kayak. Jadi harus berbaik-baik dengan biro klasifikasi Indonesia dan periode tahun 2024-2029. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di acara kami. Yang kami hormati Bapak Cahyo Harjo Prakoso, SHMH selaku anggota Komisi E dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Haji Adik Dwi Putranto, SHMHP selaku Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Shipbuilding, pelayaran dan semuanya menjadi amat penting. Penumpang sampai dengan kapal perang. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kelancaran dan keselamatan transportasi laut, kata BUMN maupun yang lainnya, serta beberapa pertemuan pemerintah. Ke-58 tahun. Kita saksikan bersama prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol bahwa Asosiasi Galangan Kapal Seluruh Indonesia telah mencapai usia sangat matang, 58 tahun. Telah berdiri dari tahun 1968. Telah dilaksanakan sebagai tasyakuran ulang tahun Iperindo ke-58 pada sore hari ini. Berkenan untuk foto bersama. Baik. Formal terlebih dahulu, nanti akan ada sesinya. 3, 2, 1. Cukup, baik. 1, 3, 2, 1. Gaya bebas, freestyle, 3, 2, 1. Cukup. Terima kasih kehadiran Bapak Wakil. Baik. Pose semangat, tangan kepala. Iya, tangan kanan kepala. Ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik. Pose bebas, freestyle, oke, mohon izin. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Jaya luar biasa. Baik, terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah.